Oke, baik teman-teman semuanya. Sekarang kita kembali lagi akan membahas tentang demo produksi yang ada di pabrik Harum Roti. Nah, untuk pabrik Harum Roti sendiri kita mencoba di memo produksi pada tanggal 3 September 2012 ya, teman-teman. Nah, seperti biasa, seperti yang ada di sebelumnya, di tutorial sebelumnya, yaitu di pabrik tempe, seperti biasa, sebelum kita ke formula produksi, kita ke standar biaya produksi terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman pastikan buka toko Harum Roti. Nah, sudah terbuka, langsung pastikan dulu akhirat teman-teman semua sudah menjadi akurat manufaktur. Sama sebelumnya ya, di tutorial sebelumnya, yaitu di pabrik tempe, kita harus memastikan kalau misalkan akurat kita sudah manufaktur. Seperti biasa, untuk tutorialnya kalian bisa melihat di pabrik tempe. Ya, jadi kita cari cara tahunya akurat kita sudah manufaktur atau belum, kita bisa lihat di sini. Ya, di sini ada tulisan manufaktur. Nah, kalau misalkan akurat biasa dan belum manufaktur, biasanya di sini tidak ada tanda manufaktur seperti ini. Langsung saja untuk transaksi di tanggal 3 September 2012 ya, teman-teman. Kita langsung ke standar biaya produksi. Nah, sebelum kita ke standar biaya produksi, seperti biasa, kita harus ke persediaan terlebih dahulu. Persediaan, kita lihat di barang dan jasa. Nah, untuk di barang dan jasa ini, seperti biasa ya, teman-teman pastikan eh, ini semua seperti coklat bubuk, cakra kembar, garam, semua barang yang ada di sini sudah tercentang di bagian bahan baku, kecuali roti aneka rasa. Kalau untuk roti aneka rasa, dia dicentangnya di produksi. Contoh seperti ragi. Nah, ragi ini pastikan sudah tercentang bahan bakunya. Semuanya ya, teman-teman, kecuali untuk roti. Roti pastinya dia sudah diproduksi ya, jadi centangnya diproduksi. Karena ini ragi, dia masuknya di bahan baku. Jika sudah dicetak seperti ini, jangan lupa di-save, gitu ya. Jika kalian tidak dicetak seperti ini, maka nanti tidak akan keluar di standar biaya produksi. Nah, setelah ini pastikan semuanya sudah tercetak di bahan baku. Jangan lupa kita bikin biaya overhead pabrik dan juga upah tenaga kerja. Nah, untuk bikinnya bagaimana? Sama seperti yang ada di sini. Contoh upah tenaga kerja. Lalu kategori barang kita pilih yang umum. Oke. Nah, ini tipe jenis barang kita pilih biaya produksi. Setelah seperti ini langsung aja di save ya teman-teman. Di save nantinya kalau sudah di save pasti sudah ada di sini seperti ini. Upah tenaga kerja, begitupun juga biaya overhead pabrik. Nah, sebelumnya juga teman-teman, eh, teman-teman juga perlu melakukan preferensi di pengaturan. Oh, sebelum kita ke preferensi, mohon maaf teman-teman. Nah, sebelum kita ke preferensi, kita ke sini dulu nih, ke buku besar, akun perkiraan. Nah, kenapa kita perlu ke sini? Kita akan bikin selisih biaya produksi. Nah, untuk selisih biaya produksi nantinya akan digunakan di formula produksi untuk mengisi akun-akun. Nah, bagaimana? Karena selisih biaya produksi tidak ada, jadi kita bikin sendiri, teman-teman. Kita bikin baru. Seperti ini contohnya, dia masuknya di untuk tipe akun, dia masuknya ke beban pokok penjualan. Nah, sub akun ini nggak usah dicentang, biarin aja. Nah, kode perkiraannya kita gimana? Nah, kita cari dulu biaya. Nah, di sini kita udah, sebelum ada selisih biaya produksi, kita udah ada biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja, udah ada empat ini ya teman-teman. Nah, di sini udah 2.300, 400, 600. Nah, jadi kita untuk kodenya, untuk mengisi kode di sini,
di data baru. Nah, kode perkiraannya, karena kita mau bikin selisih biaya produksi, kita habis ini nih teman-teman. Habis 56.000, berarti kita tulis 57.000. Gitu ya. Tulis ini langsung. 57.000. Lalu di sini kita mau bikin apa tadi? Selisih biaya produksi. Nah, kalau udah selesai teman-teman langsung dicentang aja, langsung di-save aja. Langsung di-save. Nantinya kalau sudah kalian save, akan ada muncul di sini selisih biaya produksi. Nah, selisih biaya produksi ini untuk apa? Untuk nantinya mengisi akun yang ada di formula produksi. Seperti itu, teman-teman. Atau di perintah kerja. Nanti pasti ada di selisih biaya produksi. Gitu. Nah, setelah selesai semuanya, langsung kita ke barang jasa tadi sudah ya teman-teman, sudah seperti ini, sudah ada biaya overhead pabrik, semua juga sudah dicetak di bahan baku, kecuali roti, dia cetak yang diproduksi dan juga obat tenaga kerja sudah ada. Kita langsung aja ke biaya, ke manufaktur, ke standar biaya produksi. Nah, tadi tanggal berapa? Untuk transaksinya di tanggal 03/09/2012 ya teman-teman. Seperti ya, biasa ya, seperti tutorial kemarin, langsung cari atau pilih, ambil dari daftar barang dan jasa, lalu kita klik ini, umum, selanjutnya langsung lanjut aja. Nah, kalau untuk yang di toko Harum Roti ini, teman-teman, tidak ada perbedaan. Untuk memproduksi di tanggal manapun, standar biaya produksi tetap sama. Kalau di pabrik TP kemarin, kita antara tanggal 13 dan tanggal 27 mempunyai harga yang berbeda. Tapi kalau untuk di pabrik roti, sampai selesai, standar biaya produksinya tetap sama. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk ini biaya overhead pabriknya berapa? Mari kita lihat di soal. Sini biaya overhead pabriknya dia senilai 312.500. 312.500. Kita klik biaya overhead pabrik. Kita isi tadi berapa teman-teman? 312.500. Kalau sudah langsung aja dilanjut. Begitupun juga ini upah tenaga kerja berapa? Nah, untuk upah tenaga kerja sendiri ada 420.000. Langsung aja kita klik, kita ganti ini 420.000. Lalu kita lanjut. Selesai, kita langsung save aja teman-teman. Langsung di save. Nah, kalau udah di save, nanti dia akan muncul di sini. Oh, data baru. Jadi kita langsung save aja. Save. Nah, sudah di save, dia akan ada di sini. Nah, selesai untuk standar biaya produksi. Baik, di sini saya akan bagaimana cara memasukkan formula produksi. Nah, untuk cara memasukkan formula produksi, kita baca di soal terlebih dahulu ya. Nih, memo produksi mulai tanggal 3 September, transaksi nomor 5. Oke, kemudian kita akan masukkan ke akunnya ya. Pilih manufaktur, kemudian pilih formula produksi. Nah, kemudian produk utamanya apa sih? Kita disuruh memproduksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Dan jangan lupa juga kita memasukkan nomor akunnya, nomor formulanya ini dimatikan terlebih dahulu, kemudian masukkan yang ada di soal album ada sama Emen 01
Dan kemudian kita tidak bisa memilih bahan baku atau eh, pilihan ini ya, bahan penolong dan kemudian upah tenaga kerja dan biaya overhead ini kita tidak bisa mengambil secara langsung. Jadi kita harus memasukkan satu persatu. Misal ya, kita harus memasukkan terigu 90 kilo, terigu sebanyak 90 kilo, terigu ini 90, kemudian cakra kembar 6 bal, cakra kembar 6 bal, kemudian gula pasir sama telur masing-masing 40 dan 28. Gula pasir, gula pasir berapa tadi guys? 40 kilo. Sorry ya guys, ini jaringan wifi saya lagi mutar. Gula pasir 40 kilo. Kemudian telur 28. Telur 28. Kemudian ada ragi dan minyak goreng. Ragi masing-masing sebanyak 10 pak. Nah, jadi kita harus memasukkan satu persatu, guys. Intinya hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita udah memasukkan satu persatu. Kemudian, jangan lupa, kita harus memasukkan biaya overhead dan upah. Jadi, kita tidak bisa memasukkan upah dan biaya secara sama di dalam ini, di nama rincian bahan baku, tidak bisa. Jadi, harus dipisah, ditaruh di kedua ini, ya. Upah tenaga kerja. Nah, upah tenaga kerjanya tadi seharga 420. 420. Kemudian biaya overhead. Biaya overheadnya besar 312.500. Setelah kita memasukkannya satu persatu, langsung kita simpan. Dan nanti hasilnya akan seperti ini, guys. Ini setelah kita simpan ya, dan data-data hasilnya ini ya. Ini udah masuk. Oke, setelah itu kita akan ke step selanjutnya, yaitu perintahnya habis formula ke perintah kerja. Oke,
Jadi manufaktur, kemudian pilih perintah kerja. Perintah kerja, tipenya jangan lupa diganti. Formula produksi. Ini kan sebelumnya rencana produksi ya guys. Oke, pilih formula produksi. Ini pilih boom 01 ya, sesuai dengan formula yang telah kita masukkan tadi. Kemudian jangan lupa dicek ini sudah sesuai atau belum. Jadi kita tidak perlu memasukkan satu persatu lagi. Dan untuk estimasi selesainya, kita lihat ya, ini di tanggal 3 dan tanggal selesainya tanggal 4, tanggal mulainya di tanggal 3 September 2012. 3 September 2012, ini tanggal 4 September 2012. Ya guys. Kemudian untuk informasinya ini kita akan memasukkan akun-akun. Nah ini akun perintah kerjanya. Pilih bahan baku. Nah ini ya persediaan bahan baku. Kemudian ini akun selisih. Selisih. Selisih biaya produksi. Setelah udah selesai semuanya, jangan lupa ya seperti tadi nomor perintahnya diganti juga dengan nomor WO strip 01. WO strip 01, kemudian langsung aja diproses. Jadi kita tidak perlu menyimpannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah ada melakukan perintah kerja, kita ke klik perintah kerja. Nah, ini ya teman-teman. Roti aneka rasa sudah di-save ya untuk tanggal 3 September. Estimasi 5 September jika sudah seperti ini sudah dan ini juga jangan lupa dicek apakah sudah sesuai. Lalu selanjutnya dilihat seperti ini tidak ada informasi. Nah ini teman-teman jangan lupa diisi ini persediaan dalam proses dan selisih biaya produksi. Jika sudah membuat formula produksi, kita proses ke pengambilan bahan baku. Langsung ke pengambilan bahan baku. Nah, untuk pengambilan bahan baku kita lihat tadi di tanggal 03/09/2012 ya. Nah, setelah selesai kita sudah ini ya, pastinya sudah sama auto lihat informasinya. Kita untuk produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Sudah diisi keterangannya, langsung aja oh ya ini juga jangan lupa diisi. Di sini dia untuk nomor pengambilan bahan bakunya berapa? Ada pengeluaran bahan ini MR strip 01. Jadi langsung aja buat teman-teman tulis aja MR strip 01. Kalau sudah diisi, langsung aja di save ya teman-teman. Save. Nah, kalau sudah dia pasti ada di situ. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah selesai, jadi untuk memo produksi di tanggal 3 September 2012 telah selesai untuk pengambilan sampai di pengambilan bahan baku.